Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini episode pertama video tentang self leadership ya. Jadi sebenarnya sudah pengen bikin video tentang ini, tapi ini baru kesampaian nih dan kebetulan di episode kali ini kita udah kedatangan tamu dan dia adalah Raditya Luhung. Ya. Oke, Dit, boleh perkenalan dulu dong, singkat aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertama, nama saya Raditya Luhung, bisa dipanggil Radit. Kesibukan apa ya? Mungkin kalau dari kelas, saya kelas 12, sebenarnya udah lulus. Alhamdulillah lulus tahun ini. Dan untuk pendidikan selanjutnya, saya beda dari yang biasanya anak-anak SMA yang lainnya. Kalau anak-anak SMA yang lainnya mungkin melanjutkan kuliahnya ke perguruan tinggi, tapi saya memilih untuk jadi seorang atlet. Tadi kamu sempat nyinggung bahwasanya kamu lulus tahun ini ya. Nah, tahun ini kan UNBK ditiadakan nih. Gimana, Dit, tanggapanmu Dit, terkait penghapusan UNBK untuk tahun ini? Di satu sisi seneng sih, gimana ya? Di satu sisi sih saya ya udah nggak perlu susah-susah lagi kita ujian kayak gitu. Cuma yang jadi pertimbangan adalah di ijazahnya ya. Karena di ijazahnya kan nanti faktor clue jadinya benar-benar dari rapot sekolah yang juga di situ dan di US. Yang kebanyakan orang bilang kalau UN itu malah soal-soalnya lebih mudah daripada US. Jadi agak takut di situ sih, takut dinilai rapot sekolah, nilai US-nya nggak maksimal, terus udah dihapus ya. Jadi ada kecenderungan soal ujian sekolah lebih susah ya daripada ujian nasional ya, Dit? Iya, karena juga kan di Insan Cendekia Madani ujian sekolah tuh berbasis Cambridge gitu. Jadi seluruh soalnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi itu sih tantangannya tuh memang di soal yang berbahasa itu. Karena kata-kata yang digunakan di soal mata pelajaran bahasa Inggris itu juga benar-benar beda daripada soal-soal yang digunakan misalnya mata pelajaran fisika gitu. Nggak semua grammar, nggak semua vocabulary yang ada di pelajaran bahasa Inggris itu keluar di fisika. Malah lebih susah bahasa Inggrisnya di fisika gitu daripada bahasa Inggrisnya sendiri gitu. I see. Itu sih tantangannya. Siap. Nah, tadi Radit juga sempat nyinggung ya, habis lulus SMA, mungkin nggak akan lanjut S1, bener ya? Langsung mau lanjut menekuni profesi sebagai atlet. Iya. Alasannya apa, Dit, kira-kira? Insya Allah, ya. Alasan terbesarnya sih memang mungkin saya ngelihat kalau saya punya potensi yang ini sia-sia banget nih kalau seandainya saya punya potensi tapi saya nggak menggunakan ini dengan baik gitu. Saya punya passion, saya punya hobi yang saya rasa passion dan hobi ini bisa jadi kehidupan saya gitu. Dan itu adalah renang. Memang di satu sisi saya juga suka, saya adalah content creator, suka bikin video, suka ngedit video. Memang juga sempat kepikiran mau jadi filmmaker, tapi saya rasa saya postpone dulu deh. Saya coba 1 tahun ini, nanti lihat hasilnya. Mungkin di tahun depan saya akan ambil S1, tapi juga ambil S1 di salah satu perguruan tinggi swasta. Karena kalau saya telah research, kebanyakan PTN itu ada 2. Antara dia nggak punya jurusan sinematografi, atau dia punya jurusan sinematografi, tapi fasilitasnya kurang mendukung gitu. Dan banyak yang bilang kalau masuk ke perguruan tinggi swasta itu lebih mudah dibandingkan masuk ke perguruan tinggi yang negeri gitu. Jadi saya berani ambil langkah untuk gap year 1 tahun, dan kalau udah selesai 1 tahun gap year, saya lihat hasilnya, baru saya ambil langkah kedua gitu. Itu kan target jangka pendeknya ya, Radit ya. Nah, untuk jangka menengahnya nih kira-kira target kamu seperti apa?
Memang target terbesar saya tuh Ya. Olimpiade. Oh, oke. Memang benar-benar passion banget. Maksudnya memang pengen banget gitu bawa nama Indonesia di Olimpiade gitu. Pengen buktiin gitu kalau Ya, ke dunia kalau Indonesia tuh bisa gitu ya. sebenarnya. Oke. Karena toh juga saya kan melakukan menekuni sesuatu yang memang saya suka banget, saya gemarin banget. Jadi dibilang mudah banget enggak, tapi ada sedikit kemudahan di situ daripada saya ya udah saya harus belajar lagi. Toh belajar bukan hobi saya banget gitu. Daripada saya melakukan sesuatu yang nggak saya passion banget, terus Ya. saya stres sendiri. Mendingan coba saya ngelakuin passion saya yang bisa membuahkan hasil yang lebih besar mungkin gitu. Apalagi hasilnya itu bisa buat negara atau gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, seyakin apa sih sebenarnya Radit ini terhadap target-target kamu sendiri? Seyakin Gimana? apa? Ya. Kalau saya yakin apa ya? Ya. Kalau dilihat dari progres di tahun ini sih memang mungkin Olimpiade itu adalah kayaknya masih jauh gitu sebenarnya. Nah, karena kalau target untuk tahun ini itu targetnya adalah PON. Jadi saya Oke. turun untuk kejuaraan nasional. Ya. Kejuaraan nasional memang untuk akuatik. Jadi memang digelar tiap tahun dan ada PON Pekan Olahraga Nasional yang digelarnya itu setiap 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadi yang saya kejar tahun ini tuh adalah PON dan bisa masuk ke Porda. Jadi bedanya PON dan Porda itu ya PON itu mewakili mewakili Provinsi ya, atau daerah, daerah. Ya. mewakili daerah tempat saya tinggal, dan Porda itu mewakili klub. Jadi Porda itu pekan olahraga remaja daerah. Ya. Nah, jadi memang stepnya itu kan Porda dulu baru PON ya. Ya. Jadi insya Allah kalau saya memang bisa lolos di Porda, saya akan turun buat di PON. Nah, itu tahun 2020. 2021-nya saya akan kerja keras gimana caranya biar SEA Games itu dapat gitu. Oke. Nah, berarti sekarang status kamu sebagai atlet kota ya, atau udah masuk ke atlet daerah? Atlet Banten. Banten Atlet mana daerah? Banten ya, berarti udah daerah Atlet ya. daerah bukan? Ya, ya, oke. Nah, Daerah. tentu di Iya. setiap keputusan yang kamu ambil kan pasti ada resikonya ya. Nah, kira-kira apa saja dan resikonya, apa saja Iya. resikonya dan gimana sih cara kamu menghadapinya? Agak bingung sih kalau resiko ya. Tapi Ya. kalau resikonya apa ya? Atau tantangan deh, tantangan terbesarnya apa sih? Resikonya mungkin tantangan ya. Ya, ya. Tantangan terbesar itu adalah ya gimana caranya saya bisa jaga konsistenan, komitmen itu. Selain itu tantangannya juga ya kita kan berjuang itu buat nama sendiri gitu. Kita Ya, bawa nama sendiri. Dan tantangannya tuh kita harus ngelawan beribu-ribu peserta lainnya, itu sih tantangan terbesarnya. oke. Nah, Dit, saya pernah dengar nih kalau renang itu ternyata salah satu olahraga yang bisa Ya. dibilang minim cedera. Benar nggak sih itu? Sangat minim, ya. Ya. Renang itu salah satu olahraga yang sangat minim cedera. Cedera paling parah yang akan dialami oleh perenang tuh kram aja, udah itu aja. Oke. Selama saya Ya. menekuni renang sih memang kram doang itu. Oke. Nggak Nah, lebih dari itu. Radit sendiri nih menekuni renang untuk gaya apa dan mungkin untuk jarak yang berapa meter? Saya menekuni gaya renang ini di gaya dada, Oke, dan ya. saya menekuninya sebagai sprinter, jadi yang jarak dekat. Jadi nomor-nomor kayak 50 atau 100 meter, Ya. yang maksimal juga 200 meter gitu. Oke. Dan saya memang benar-benar ngejar banget di gaya dada. Gitu. Oke. Berarti kamu lebih ke individu ya, bukan ke grup ya, atau kelompok gitu, bukan? Iya, lebih Ya. ke Oke. individu. Siap, siap. Dit, pasti
di sekeliling kamu kan ada yang mendukung dan mungkin ya ada yang kurang mendukung. Tapi bisa nggak sih kamu ceritakan banyak yang lebih mendukung atau banyak yang tidak mendukung seperti itu untuk kamu bisa terjun ke dunia ini? Mungkin kalau dikalkulasikan tuh sekitar 75% sampai 80% tuh mendukung saya dalam bidang ini. Okay. Nah, sisanya ya memang nggak mendukung karena mungkin banyak banyak dari mereka itu yang memang udah ngelihat potensi saya gitu, bahwa Radit ini bisa, emang bisa kok gitu, makanya mungkin mereka berani ngedukung kayak gitu. Oke, Dit, mungkin kamu bisa sharing nih ke teman-teman penonton di channel ini nih. Mungkin kalau renang itu kan lebih ke skill ya, bukan ke knowledge. Nah, kira-kira menurut kamu sendiri nih, seberapa penting sih kita itu harus punya skill gitu, skill yang spesifik gitu ya. Seperti misalnya Radit nih, bisa skillnya olahraganya apa? Udah jelas nih renang gitu. Mungkin kamu bisa menyampaikan satu hal kepada teman penonton. Gimana ya? Mungkin kayak mencari ciri khas sendiri sih. Misalnya dalam latihannya misalnya kita kan kalau di renang ya, misal contoh di renang tuh ada 4 gaya. Ada 4 gaya. Yang pertama tuh ada bebas, dada, kupu, dan punggung ya. Gaya-gayanya. Nah, pertama tuh kita harus cari spesialitas kita dulu. Spesialiti kita dulu tuh kita renang apa maunya. Bukan hanya kita pengen dibilang keren atau gimana, tapi saat kita nemuin nih spesialiti kita, itu yang memang kita suka banget, maksudnya memang kita tuh enjoy banget kalau lagi latihan gaya itu, misalnya kayak saya milih dada, memang saya enjoy banget latihan gaya dada gitu. Nah, terus selain dari pertama spesialiti gaya dulu, nah setelah itu baru mungkin cara latihannya gitu. Cara latihannya kita harus lebih keras gitu. Misalnya tujuan kita tuh tinggi, mimpi kita tinggi ya, berarti kita harus samain dengan usaha kita juga harus tinggi apa gitu. Saya memegang teguh satu quotes tuh yang benar-benar saya suka banget sih. Jadi saya belum tahu juga sih itu quotes-nya milik siapa, tapi bunyinya gini. Lakukan apapun yang kamu suka, ya, yang kalian suka, dapetin semuanya dari situ. Dapetin uang, harta gitu ya, harta, keluarga, pokoknya segala macam dari situ. Dan percaya kalau kamu udah ngelakuin sesuatu yang kamu suka, kamu udah dapetin semuanya, pasti kamu akan mencintai hidupmu. Nah, itu sih. Jadi, saya melakukan apa yang benar-benar saya suka banget. Oke, jadi kamu ngelakuin itu, kalau nggak suka ya nggak dilakuin gitu ya? Iya, kalau nggak suka ngapain dilakuin. Siap. Nah, sampai di titik ini, Dit. Sampai di titik ini, kamu pernah nggak sih merasa gagal atau semacam mungkin putus asa gitu? Pernah nggak mengalami itu? Pernah sih, pernah. Merasa gagal, putus asa tuh pernah, dan bahkan beberapa kali gitu ya. Jadi target saya tuh kan selalu di setiap event, setiap perlombaan ya misalnya, itu pasti, pokoknya saya gimana caranya bisa harus lebih baik daripada pertandingan yang sebelumnya gitu. Nah, dan saat saya nggak ada saat misalnya satu pertandingan itu saya nggak dapat apa yang saya ekspektasikan, di situ saya merasa putus asa, gagal, dan kayak udahlah, apa saya berhenti aja gitu. Toh saya nggak bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Tapi gimana kamu cara bangkitnya supaya lebih termotivasi lagi? Bangkitnya ya saya harus ingat tujuan tujuan utama saya gitu. Tujuan utama saya nih Olimpik nih, Olimpiade. Nggak bisa nih kalau saya nyerah gitu aja, saya nggak bisa dapetin tujuan saya gitu. Jadi yaudah, saya akan terus latihan apapun hasilnya. Pokoknya saya harus bisa gimana caranya bisa lebih baik. Kalau memang nggak dapat apa yang saya ekspektasikan di satu pertandingan, ya saya akan coba lagi untuk bisa lebih baik performanya di pertandingan-pertandingan yang lainnya gitu. Oke, sip. Ya, kita sudahi dulu ya,
Dit, untuk segmen 1 kita lanjut ke segmen kedua. Ya, di segmen kedua ada beberapa pertanyaan nih, Dit, dari teman-teman di media sosial ya. Pertanyaan pertama nih, Dit. Dari Jasmine AKR _ gimana caranya buat ngebagi waktu antara belajar dan istirahat? Mungkin kalau bisa dibilang saya tuh belajar benar-benar seminim mungkin gitu. Jadi ya istilahnya kayak ya kalau sempat aja belajar, kalau nggak sempat ya nggak usah. Itu ya, Dit, kalau ya? memang bagi waktunya, nggak gimana ya? Ya minimal aja, maksudnya belajar seperlunya aja gitu. Oke, lanjut yang kedua ya, Dit. Ada dari Amanda Ipmawan. Dia nanya kata 3 kata yang ngebuat Kak Radit ini termotivasi untuk semangat. Itu apa? 3 kata yang membuat Kak Radit ini 3 kata ya? Ya, termotivasi untuk terus semangat. Mungkin yang pertama passion. Passion. Yang kedua Olimpiade. Dan yang ketiga rekor dunia. Rekor dunia. Siap. Pertanyaan berikutnya, Dit. Ini ada komen sih, ini bukan pertanyaan ya. Subhanallah, udah ganteng, pinter ngaji, atlet, sukses terus ya, Kak. Gimana tanggapannya? Amin. Oke, berikutnya nih, Dit. Ada yang komen juga nih dari Ihsan. Mungkin kamu kenal ya? Waduh. Dia bilang gini, pede amat sih nih orang. Gimana, Dit? Kalau ada orang yang bilang pede amat sih lo, gimana? Kamu responnya gimana, Dit? Ya semuanya kan memang perlu, yang penting pede aja dulu. Pede itu kunci pertama dulu. Jadi ya udah, pede aja dulu. Pede aja dulu ya. Oke, kita nggak akan baca semua ya, Dit ya. Kita langsung lanjut ke segmen ketiga. Di segmen ketiga, Radit cukup jawab cepat. Jadi ada 2 hal, 2 benda atau 2 pilihan yang bisa Radit pilih. Tapi pilihnya langsung cepat ya. Dan kamu bisa langsung sebutkan alasannya. Sampaikan alasannya. Oke, siap? Waduh, kita coba. Yang pertama, renang atau sepak bola? Waduh, renang dong. Renang. Alasannya apa? Renang. Karena saya ngelihat bahwa saya tuh punya potensi tuh lebih tinggi di renang. Dan kenapa nggak sepak bola? Karena saya punya satu penyakit yang nggak bisa nggak bisa ngelanjutin karirnya sebagai seorang pesepak bola. Siap. Yang berikutnya, Didit, teater atau film? Film. Maksudnya kan kalau teater tuh nonton banyak orang ya, dan itu secara live. Dan saya tuh tipikal orang yang agak grogi gitu. Agak grogi, jadi maksudnya dibandingin kalau saya harus acting di depan kamera, saya lebih milih, yaudah saya lebih milih mau acting di depan kamera daripada di depan orang secara langsung. Feel-nya beda gitu. Jadi ibaratnya lebih suka off air dibandingkan on air gitu ya? Iya. Karena kalau off air kan salah-salah tuh bisa diulang lah gitu. Ya, bisa tag ya, tag again. Berikutnya, full day school atau boarding school? Boarding school. Kenapa tuh? Karena saya ngerasain bahwa wah ternyata ini mana yang sebenarnya gitu. Bener ngena banget gitu dasarnya, sedangkan 2 jam sama temen kita bisa tahu kita, dan kita bisa tahu masih temen yang benar-benar temenan sama kita, yang jadi teman sejati kita, sama kita juga bisa bedain mana yang cuma temenan kalau ada maunya doang.
Oke. Udah school kan kita ketemu sama temen. Ya. Berikutnya, Dit. I Gede Siman Sudartawa Ya. atau Triadi Fauzi Sidik? IGD Siman Sudartawa. Kenapa? Mungkin dari track record, dari pencapaian dia lebih banyak. Jadi istilahnya sedikit lebih jago dari Triadi lah gitu. Karena juga IGD Siman itu kayak saya karena dia ngambil jarak pendek, jadi dia salah satu orang yang bisa inspirasi saya juga gitu. Ya. Dia juga pencetak rekor ini untuk SEA Games ya, untuk 100 meter ya. Iya. Ya. Oke, 100 berikutnya meter ya, dia Dit ya. punggung. Kamu pilih passion Iya. atau purpose? Passion atau purpose? Passion kayaknya. Passion sih. Kenapa tuh? Apa ya? Karena lebih enjoy aja sih ngelakuin passion daripada purpose. Lebih Ya. enjoy, jadi lebih nikmati gitu. Ya, berikutnya. Pilih pantai atau gunung? Ya. Pantai. Pantai, Karena kenapa? bisa ketemu air. Bisa bermain. Bisa ketemu air. Gunung Bisa ketemu air juga susah. ya. Di gunung juga ada air loh. Susah nyebur. Ya, tapi nggak selebar pantai. Iya, siap. Berikutnya, Dit. Kamu pilih warna merah atau warna biru? Biru. Alasannya? Karena memang warna favorit saya itu biru sih. Oke. Spesialnya dongker ya, biru navy. Biru navy dongker navy ya. blue. Oke, siap. Nah, berikutnya. Kamu pilih impulsif atau terencana? Terencana. Rencana ya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Mungkin saya emang orangnya bisa dibilang orang yang terencana gitu. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, saya juga suka merencanakan gitu. Jadi lebih suka sesuatu yang memang benar-benar terstruktur gitu. Oke, siap. Berikutnya nih, Dit. Kamu pilih China atau United States? Waduh, pilihan susah. Pilihan susah ya? United States deh. United States. Kenapa? Apa yang melatar belakangi? Karena motivasi terbesar saya itu dari situ. Karena idola terbesar saya itu Michael Phelps. Oke. Dia adalah orang US. Orang US ya. Oke, great. Berikutnya nih, terakhir ya, Dit ya. Oke. Kamu pilih Irama Kurdi atau Irama Bayati? Kurdi. Kenapa tuh? Mungkin dari apa ya? Dari lebih enjoy mana? Saya lebih enjoy Irama Kurdi daripada Bayati. Dan memang dari awal saya pertama kali belajar Nagom itu belajarnya Kurdi dan udah langsung cocok di situ. Oke. Mau coba irama-irama lain, sempat coba tapi ngerasa oh kayaknya kurang gitu. Oke. Nadanya pas ya, lagunya cocok gitu ya, Dit? Iya, nadanya pas. Oke, Dit, paling segitu dulu aja, Dit, untuk Oke. episode kali ini. Mungkin ada yang ingin Radit sampaikan untuk teman-teman penonton di channel ini. Silakan, Dit. Quotes dari saya sih, keep spirit and enjoy your life. Oke, keep spirit and enjoy your life. Oke, Dit, thank you banget, Dit, udah bisa gabung pada sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, kalau memungkinkan. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.